Saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Kalau tersangka, saya nggak ada foto di situ, saya nggak ada statement di situ. Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh. Apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pengakuan dari yaitu Ustadz Khalid Basalamah ketika saat ditanya oleh jamaah di majelisnya bagaimana posisi beliau saat dipanggil oleh KPK menyelenggarakan travel haji, sehingga beliau ini dipanggil oleh pemerintah yaitu melalui KPK. Nah, inilah yang kemudian menjadi polemik, menjadi permasalahan di masyarakat. Bahkan ada sebagian yang menyatakan bahwasanya Ustadz Khalid Basalamah ini melakukan tindakan yaitu korupsi dalam penyelenggaraan haji. Maka di sini saya selaku sesama muslim untuk mengingatkan kepada sesama umat Islam untuk jangan terburu-buru menuduh beliau, itu menuduh Ustadz Khalid Basalamah, karena memang ini belum ada kejelasan. Ya, memang faktanya beliau tidak memakai baju orange, kemudian memang tidak ada pemberitaan yang valid bahwasanya Ustadz Khalid ini tersangka. Jadi kita tidak boleh kemudian berprasangka buruk, apalagi kemudian menuduh Ustadz Khalid Basalamah ini melakukan tindakan korupsi. Walaupun pada bagian tertentu ini kita juga meyakini bahwasanya ada hal-hal yang itu terjadi perbedaan ataupun terjadi perselisihan dengan NU dalam hal fikih misalnya, yang itu kita anggap Ustadz Khalid Basalamah ini melakukan penyimpangan tentang praktek ibadah, kemudian tentang akidah. Namun kita juga wajib untuk bersikap adil. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini, karena beliau ini juga memiliki travel haji, sehingga wajar kemudian dipanggil oleh KPK, di mana Ustadz Khalid Basalamah ini juga menyelenggarakan travel haji yang furoda ya. Kita tahu istilah haji ini ada yang reguler, ada yang furoda. Nah, kemarin ini di tahun 2025 ini ternyata visa haji furoda ini ditiadakan, sehingga banyak jemaah haji yang menggunakan visa furoda atau layanan furoda ini ternyata gagal atau dipulangkan oleh pemerintah Arab Saudi. Ini berarti yang bermasalah bukan Ustadz Khalidnya, tapi karena Ustadz Khalid Basalamah ini juga menyelenggarakan haji furoda, sehingga ada kaitan erat antara pemanggilan Ustadz Khalid Basalamah dengan yaitu penyelenggaraan haji dengan visa furoda. Ya, dan ternyata di sini memang ada banyak permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan haji furoda. Ya, bahkan ini keputusan ulama ini, haji yang non reguler atau haji yang menggunakan tiket furoda ini ternyata memang secara hukum fikih ini memang ada masalah, sehingga para ulama ini memutuskan bahwasanya haji furoda ini secara hukum fikih ini adalah cacat,
cacat dan berdosa. Yauriyah PBNU putuskan haji dengan visa non-haji cacat dan berdosa. Jadi maksudnya visa non-haji adalah haji foroda karena dia tidak reguler. Nah, ini hukumnya adalah cacat dan berdosa. Ya, jadi PBNU memutuskan bahwasanya haji dengan visa non-haji atau tidak prosedural itu hukumnya adalah cacat dan pelakunya berdosa. Ini keputusan Nahdlatul Ulama, ya, keputusan para ulama ini digelar pada 28 Mei 2024 di Jakarta. Jadi tahun yang lalu ini sudah memutuskan ini ternyata bermasalah ya. Selain dia bermasalah secara hukum fikihnya juga permasalahan dalam penyelenggaraan. Jadi regulasinya ini sangat bermasalah sekali sehingga nanti menyebabkan banyak sekali kekacauan ya. Kekacauan di tanah suci karena mereka ini tidak jelas statusnya walaupun menggunakan biaya yang sangat tinggi dan kalangan para elit atau kalangan artis. Nah, ini musyawarah NU ini dipimpin oleh Rois Am Kiai Haji Miftahul Ahyar dan Khatib Am Kiai Haji Ahmad Said Asori. Ini ada banyak ulama yang ikut di dalamnya, termasuk ini juga ada ulama MUI yaitu Kiai Khalil Nafis. Kita tahu ini beliau adalah ulama yang juga selain beliau ini pengurus NU juga beliau termasuk ya pengurus MUI. Nah, ini keputusannya. Musyawarah Pengurus Besar Harian Syuriah memutuskan bahwa haji dengan visa non-haji tidak prosedural adalah sah, akan tetapi cacat dan yang bersangkutan berdosa. Nah, jadi secara hukum itu memang sah dia, namun dia ini ada kecacatan, artinya tidak sempurna sebenarnya haji menggunakan visa foroda. Ya, dan dia ya pelakunya berdosa. Kenapa berdosa? Karena di dalamnya itu mengandung berbagai macam unsur kezoliman. Kezoliman ini berarti merugikan orang lain. Ada pihak-pihak yang lain yang ini merugikan dengan adanya visa haji foroda. Putusan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Pertama, syarat utama dari ibadah haji adalah istitoah, memiliki kemampuan dalam berbagai aspeknya. Nah, di antaranya karena yang namanya penyelenggaraan haji ini dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintah ini juga ada membatasi kuotanya, termasuk dari pemerintah Arab Saudi ya. Jadi ada batas kuotanya. Inilah nanti kemudian menyebabkan ada permasalahan dengan haji foroda karena ini melampaui dari kuota yang reguler. Kedua, di Indonesia berdasarkan Undang-Undang UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terdapat dua jenis visa haji Indonesia yang legal, yaitu visa haji kuota Indonesia, kuota haji reguler dan haji khusus, dan visa haji mujamalah, undangan pemerintah kerajaan Arab Saudi. Ya, jadi yang legal artinya yang memang ini resmi adalah haji biasanya yaitu haji reguler dan haji khusus. Ya, haji khusus ini juga ya ada biaya yang lebih mahal daripada haji reguler, tapi dia masih dilayani oleh pemerintah, dia tetap resmi haji khusus. Nah, ini berbeda dengan yang tipe yang kedua tadi ya, itu visa haji mujamalah. Ini adalah undangan dari pemerintah Arab Saudi yang kemudian disebut dengan haji furoda, haji yang menggunakan visa undangan dari pemerintah kerajaan Arab Saudi. Jemaah yang menggunakan visa ini wajib berangkat melalui penyelenggaraan ibadah haji khusus. Ya, jadi tidak sebagaimana penyelenggaraan haji yang secara reguler. Ketika banyak oknum yang memanfaatkan situasi antrean panjang beribadah haji dengan melakukan penawaran haji menggunakan visa non-haji, bukan visa haji. Banyak penawaran berhaji tanpa antre dengan visa ziarah multiple, kunjungan berulang, visa umal, pekerja, visa turis, visa umrah, dan jenis visa lainnya. Praktik haji seperti ini adalah praktik haji non-prosedural, karena haji non-kuota. Keempat, banyak masyarakat yang tergiur haji menggunakan berbagai jenis visa tersebut. Haji non-prosedural dianggap menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak sabar menunggu antrean haji yang cukup lama. Nah, inilah yang kemudian
dalam menyelenggarakan ibadah haji dengan adanya yang visa non haji tadi atau disebut dengan foroda ini menimbulkan berbagai macam permasalahan ketika sudah di tanah suci. Kelima, keberadaan para jemaah haji non prosedural menjadi persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Jelas bahwasanya setiap tahun ini dengan adanya visa non haji atau disebut dengan haji foroda ini, panggilan dari pemerintah Arab Saudi bukan karena reguler dari pemerintah ini, sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan. Nah, ini saat mereka hadir di padang Arafah untuk wukuf, ya, mereka tidak memiliki kuota lokasi tempat atau maktab, sehingga mereka kadang mencaplok tenda maktab bagi jamaah haji resmi. Ini yang dilakukan oleh kebiasaan orang yang menggunakan haji furoda. Pencaplokan tenda merupakan bentuk kezaliman kepada pihak lain dan tidak layak dilakukan hanya untuk egoisme pribadi dalam menunaikan ibadah. Selain itu, jika mereka bermasalah hukum, dampaknya bukan mereka sendiri yang dijatuhi hukuman oleh pemerintah Arab Saudi, akan tetapi juga tentu mereka merepotkan pemerintah Indonesia karena mereka adalah warga negara Indonesia. Nah, ini banyak terjadi kasusnya kemarin ini. Pemerintah Arab Saudi menggunakan drone ya untuk mengawasi kelompok-kelompok atau masyarakat yang mereka secara ilegal. Ya, di antaranya kalau ilegal berarti termasuk yang visa mujamalah, yaitu panggilan dari pemerintah Arab Saudi atau disebut dengan furoda. Ya, menurut keputusan musyawarah pengurus besar Nahdlatul Ulama, haji visa non haji tidak prosedural sah karena visa haji bukan bagian dari syarat haji dan rukun-rukun haji, dan larangan agama yang berwujud dalam larangan pemerintah Arab Saudi bersifat eksternal. Sedangkan haji dianggap cacat dan yang bersangkutan berdosa karena beberapa hal. Ya, karena melanggar aturan syariat yang mewajibkan menaati perintah ulil amri dan mematuhi perjanjian. Praktik haji dengan non-visa non-haji bertentangan dengan syariat. Orang yang haji dengan menggunakan visa non-haji tidak sesuai prosedur atau ilegal, bertentangan dengan substansi syariat Islam karena praktik haji tidak prosedural ini berpotensi membahayakan dirinya sendiri dan juga jamaah haji lainnya. Termasuk kasusnya kemarin ini ada yang meninggal ya, yang mereka itu ilegal karena kehausan, dibuang oleh sopir angkot karena menggunakan visa yang ilegal itu tadi. Ya, nah ini membahayakan diri sendiri sehingga ini sangat dilarang ya. Praktik haji ilegal selain telah mencaplok atau gosok tempat yang menjadi hak tempat yang disediakan untuk jamaah haji resmi, mereka juga memperparah kepadatan jamaah di Ar-Muzna ya, maupun di Mekah. Ar-Muzna ini singkatan dari Arafah, Musdalifah, dan Mina, maupun di Mekah, yang berpotensi mempersempit ruang gerak jamaah haji resmi sehingga dapat menimbulkan mudarat bagi diri sendiri dan juga jamaah lain. Pengurus besar harian Syuriah NU merekomendasikan agar pemerintah melakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan haji non-prosedural. Hal ini perlu sosialisasi regulasi tentang larangan haji non-prosedural secara optimal, dan sosialisasi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk amar ma'ruf yang dianjurkan oleh Islam. Artinya sebaiknya masyarakat jangan menggunakan haji furoda karena itu mengandung unsur cacat dan mengandung unsur kezaliman, mengandung dosa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Mudah-mudahan pelayanan haji kita di masa yang akan mendatang bisa semakin baik sehingga ada unsur keadilan merata untuk seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.